Ini sistem yang sekarang ini melahirkan dua pemimpin. Satu pemimpin koruptor, satu pemimpin boneka. Ini sering yang terjadi fakta. Tolong ini pemerintah supaya jangan terpukau dengan undang-undang yang dibikin. Lihat kenyataan di bawah kayak apa sistem yang Bapak di pusat bikin itu. Lihat kenyataannya. Kalau seorang pejabat ketika kampanye duitnya datang dari pribadinya sendiri dengan biaya yang puluhan miliar, tentu kalau sudah jadi pejabat pasti pikirannya ingin balik modal, akhirnya menjadi pemimpin koruptor. Kalau ketika kampanye calon pejabat ini biayanya didukung oleh penyandang dana, maka nanti kalau jadi pejabat pasti menjadi pejabat-pejabat yang tunduk kepada penyandang dana, menjadi pejabat boneka. Inilah sekarang banyak pejabat-pejabat maju tak gentar, bela yang bayar. Hancurlah negara ini. Jadi bupati boneka, jadi gubernur boneka. Karena apa? Ketika mau jadi gubernur didadai oleh penyandang dana, akhirnya tunduk pada penyandang dana, rakyat tersingkir. Ini sekarang banyak model kayak begini karena sistemnya sudah keliru, sehingga terjadi money politik yang tidak bisa dihindar kapanpun saja. 2019, 2018 pasti money politik tidak bisa dihindarkan karena sistemnya. Biar polisi jaga, biar tentara jaga, money politik tidak akan bisa untuk dibendung, akan jalan terus dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, Bapak Camat dengan seluruh jajarannya, Pak Dan Ramil, Pak Dansek dengan seluruh jajarannya, mungkin Bapak Kepala Desa, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah Ananda Kiai Haji Mursyid beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya. Terima kasih atas segala usahanya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu saya tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya ulang pengorbanan, karena saya yakin tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud
bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdaulat, bukan hadiah dari Jepang. Tapi kemerdekaan ditebus oleh seluruh rakyat Indonesia dengan pengorbanan, dengan aliran darah, dengan cucuran air mata. Berapa wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya maju ke medan perang untuk mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dengan pengorbanan. Alhamdulillah, di dalam mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, insya Allah paham saham yang terbesar, kontribusi yang terbesar, insya Allah umat Islam. Ini dapat dibuktikan oleh pemerintah. Sering saya katakan berulang-ulang, kalau ingin tahu sejauh mana kontribusi, sejauh mana sahamnya umat Islam di dalam mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tentu yang saya maksud bukan kuburan umum. Di setiap kabupaten di Indonesia pasti ada yang namanya Taman Pahlawan. Tolong adakan sensus di Taman Pahlawan itu. Siapa yang mengisi Taman Pahlawan itu? Persilakan pemerintah tanyakan sama kuburan itu. Siapa namanya? Siapa apa agamanya? Siapa namanya? Agamanya apa? Siapa nama agama apa? Saya yakin 90% lebih, bahkan barangkali 99% adalah darahnya umat Islam yang dikorbankan untuk NKRI. Ini jelas fakta berbicara. Oleh sebab itu kepada kita seluruhnya ini ikut bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam jangan jadi penonton, tapi hendaknya juga kita jadi pemain dalam memegang peran untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera dalam keadilan, negara yang berkeadilan dalam kesejahteraan. Ini yang menjadi cita-cita kita semua. Terima kasih kepada panitia. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung besar, Islam tidak langsung jaya. Besarnya Islam dan jayanya Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dengan segala pengorbanannya, baik berkorban harta maupun berkorban jiwa. Sejarah persilakan dibaca bagaimana perjuangan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Hartanya, jiwanya dipersiapkan untuk membesarkan Islam. Alhamdulillah, karena orang-orang sebelum kita mau berkorban, alhamdulillah kita sekarang tidak jadi korban. Orang-orang sebelum kita mau berkorban, saya yakin barangkali 90% tanah masjid tidak membeli wakaf. Saya yakin mungkin 90% pondok pesantren tanahnya juga wakaf, tidak membeli. Orang berkorban tanahnya, mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkan tanahnya untuk pesantren, mewakafkan tanahnya untuk majelis taklim, mengorbankan hartanya untuk menghidupkan Islam. Alhamdulillah kita tidak jadi korban karena orang sebelum kita mau berkorban. Nah sekarang kita yang dituntut, kita sekarang wajib berkorban pula.
Untuk siapa kita berkorban sekarang? Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita, agar anak cucu kita tidak jadi korban. Maka masyarakat Air Molek, saya tawarkan, mau berkorban atau mau jadi korban? Kalau tidak mau berkorban, siap-siaplah untuk jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu lagi berkorban, sudah jadi korban. Alhamdulillah kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang damai, bukan negara perang kayak di Timur Tengah. Naudzubillah. Kita berada dalam negara yang damai, tidak perlu berkorban jiwa, cukup kita berkorban harta untuk menghidupkan Islam ini. Bu, subhanallah, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, Bu, maaf Bu, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin. Tahu ikan asin enggak? Matanya dipanggil, ibu matanya dipanggil nyaut setelah saya teriak 3 kali. Bu, cintakah ibu kepada Islam? Cintakah ibu kepada Islam? Cinta, alhamdulillah. Bapak-bapak, cintakah bapak-bapak kepada Islam? Alhamdulillah. Kalau bapak dan ibu cinta kepada Islam, tolong tanya kepada dirinya, pengorbanan apa yang sudah diberikan kepada Islam? Berapa persen kekayaan saudara yang sudah berikan kepada Islam? Berapa persen kekayaan ibu yang ibu sumbangkan kepada Islam? Kalau tidak ada pengorbanan, itu namanya cinta palsu, omong kosong. Anak muda berkata, bukan saya ini ya, anak muda berkata, cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Kalau bapak-bapak cinta sama Islam, tolong tanya sama dirinya, berapa persen dari kekayaan harta bapak yang sudah diberikan untuk Islam? Ibu tanya, berapa persen kekayaannya dari hartanya yang ada dalam lemarinya itu yang sudah bapak korbankan untuk Islam? Tanya pada dirinya. Tanpa ada pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Mari kita sisihkan kekayaan kita, kita berikan kepada pesantren, kita berikan kepada madrasah, kita berikan kepada majelis taklim, supaya ustadz-ustadznya seger, sehat, bisa mengajar dengan gagah. Itu semuanya perlu kita jaga. Bu, kelihatannya saya seger apa tidak Bu? Seger apa tidak? Tahu nggak rahasianya? Saya seger, alhamdulillah. Kadang-kadang dari Bangka kirim madu, dari Sumbawa kirim madu, dari Pontianak kirim madu, kadang-kadang dari Yaman kirim madu. Tetangga saya baik-baik Bu. Kadang-kadang yang punya ayam kampung, kalau ayamnya bertelur mesti dikasih saya, ini pakai telur ayam kampung 4 biji, di rumah 4, semuanya 8. Yang ngasih susu ada. Ustadznya seger, jam 3 pagi bangun, langsung air panas, campur madu, campur telur, campur susu, minum.
Ini kiai yang lemes-lemes nih barangkali kurang telurnya ini. Ustadz, kiai jangan tersinggung, barangkali kurang madunya, kurang seger. Minum dengan satu keyakinan, saya kalau minum macam semacam itu, saya tidak langsung minum, saya baca ayat-ayat yang mengisi minuman itu. Pertama ayat air, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ini firman Allah, telah kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Kehidupan itu karena air, tanpa air tidak ada kehidupan. Ini Al-Quran. Setelah baca ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, saya belum minum. Lihat lagi, saya pasang telur, saya baca ayat telur, tukhriju minal mayyit, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Keluar makhluk hidup ini dari makhluk yang mati, makhluk yang mati keluar dari makhluk yang hidup. Telur keluar dari ayam, ayam keluar dari telur. Mana lebih dulu, telur apa ayam? Ada kan muktamar sampai kiamat gak selesai persoalan itu. Mana lebih dulu, telur apa ayam? Ayam keluar dari telur, telur keluar dari ayam. Setelah baca ayat telur, belum saya minum, saya tatap gelas ini. Allah masih berfirman ayat susu. Di Quran ayat susu ada, saya baca, wa inna lakum fil an'ami la ibratan nusqikum mimma fi butuniha mim baini farotin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Masya Allah, telah ada tanda-tanda kekuasaan Allah di binatang ternakmu. Allah keluarkan di antara kotoran dan darah. Subhanallah, gimana produksinya saya nggak ngerti. Kata Allah, dikeluarkan di antara kotoran dan darah susu yang bersih, yang menjadi minuman yang sehat untuk kita semua. Belum saya minum, masih ada lagi ayat madu, wa yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Keluar dari perut apa itu, tawon, keluar dari perut tawon itu bermacam-macam minuman dengan segala warnanya, shifaa'un linnas, yang akan menjadi obat kepada manusia. Belum saya minum, saya baca lagi ayat Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat yang menyehatkan baik lahir maupun batinnya. Itu ayat Quran. Belum saya minum. Apa? Kelamaan? Iya. Ini yang menyebabkan kamu krempeng begitu. Iya. Saya baca lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, tidak ada apapun saja yang akan membahayakan pada tubuh saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang akan membahayakan pada tubuh saya. Baru saya bisa bismillah 3 kali, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Seger nggak? Iya. Nih kiai ini kurang telurnya barangkali ini. Atau kurang susunya, kurang madunya mungkin. Lah, ini Allah semuanya yang sudah mempersiapkan kepada kita. Lah, inilah saya kembali lagi kepada persoalan kita. Pengorbanan, korbankan sebagian hartanya supaya guru-gurunya seger. Ini kadang-kadang sekolah agama itu membuat bangkrut. Itu apa rahasianya? Dianggap semua guru agama itu ikhlas dan tidak makan. Ini salahnya. Kalau anaknya bilang, Bu, sudah tanggal 2 Bu, SPP belum bayar, nggak apa-apa nak. Guru-guru madrasah ikhlas, nggak apa-apa. Ada yang begitu ya? Mana orangnya? Ini yang tidak benar. Saya tanya sama ibu, orang ikhlas itu makan apa tidak? Orang ikhlas itu kawin apa tidak? Orang ikhlas itu punya anak apa tidak? Orang ikhlas ngurusi keluarga apa tidak? Ngurusi keluarganya, anaknya perlu makan, istrinya perlu makan, ngajar di madrasah. Ditanya SPP-nya, ustadznya ikhlas, dianggap tidak makan kalau ikhlas. Jaga keikhlasan guru-guru ini. Kita tahu guru pesantren ikhlas, jaga keikhlasan guru-guru ini. Bagaimana cara menjaga keikhlasan? Jangan sampai kurang makan. Jangan memikirkan soal beras. Mari kita semua rakyat serempak korbankan hartanya untuk pondok pesantren, korbankan hartanya untuk masjid. Masuk masjid pasti bawa duit. Kadang-kadang termul masjid diedarkan, Kiai Mursyid 2.000 yang dimasukkan. Kalau kau masukkan termul masjid 2.000, jangan kau merasa beramal, kau menghina agamanya sendiri. Menghina agamanya itu. Masa surga 2.000? Pergi kebun binatang saja 15.000, yang dilihat monyet. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Iya, ya kebun binatang sekian, cuman lihat monyet. Kita masuk masjid, khotib berkhutbah, bisa ibadat tahiyatul masjid, bisa ibadat qobliyatul jum'ah, bisa sholat Jumat, mendengarkan khotib berkhutbah. Setelah itu sholat Jumat, sholat ba'diyatul jum'ah. Masya Allah, mau masuk surga 2.000, menghina surga, saudara. Mari kita berpikir yang wajar supaya Islam ini hidup, mandiri, percaya pada diri sendiri. Umat Islam yang harus berkorban. Orang sebelum kita sudah berkorban, alhamdulillah kita jadi tidak jadi korban. Mari kita sedang berkorban untuk anak cucu kita, biar dia tetap Islam ahli sunnah wal jamaah. Selamat dunia akhiratnya, selamatkan anak kita. Apalagi yang kita hadapi sekarang itu, subhanallah, bermacam-macam yang kita hadapi. Baik tantangan dari luar, tantangan dari dalam, sudah terkepung kita ini. Kalau kita tidak mewaspadai, mungkin anak kita nanti akan jadi korban. Tantangan yang datang dari luar, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini pun cuma termasuk tantangan yang cukup berat. Rasulullah sudah mengantisipasi 1400 tahun yang lalu apa yang akan terjadi kepada umatnya. Rasulullah bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Inna mimma akhafu alaikum, sesungguhnya di antara yang saya takuti atas kalian setelah saya meninggal dunia, apa yang ditakuti Rasulullah, ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah untuk kalian. Apa itu? Min zahratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dan perhiasan dunia, bahwa nanti di akhir zaman dunia akan jadi indah,
dunia akan jadi cantik ke ilmu pengetahuan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Persilakan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi apa yang akan terjadi nanti Rasulullah sudah mengantisipasi. Karena apa? Nanti kalau teknologi ini maju, dikhawatir kalau seumatnya hanya berpacu untuk hidup mewah-mewahan, sehingga lupa kepada nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama akan tersingkir karena mereka berpacu dalam kemewahan. Halal haram tidak menjadi rujukan. Yang penting dapat duit. Apakah ngurangin timbangan? Tidak peduli. Apakah nipu orang? Tidak peduli. Apakah sogok menyogok? Tidak peduli. Apakah suap menyuap? Tidak peduli. Apa ngerampok duit rakyat, ngerampok duit negara? Tidak peduli. Yang penting saya kaya. Ini akan terjadi kata Rasul, dan sekarang sudah terjadi. Yang ngerampok duit rakyat ini, mudah-mudahan pejabat-pejabat bangsa ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan rasa tamak dan serakah. Yang ngerampok duit rakyat ini sekarang ini gajinya Pak Camat 60 juta satu bulan. Rakyat kasih gaji 60 juta satu bulan. Rakyat kasih gaji 40 juta satu bulan. Rakyat yang ngasih kok masih tega ngerampok duit rakyat. Untuk bikin kartu penduduk elektrik itu biayanya 5,6 triliun katanya. Yang dirampok Pak Camat 2,3 triliun. Bu, apalagi yang nggak tahu. Saya yang tahu nggak punya, Bu. 1 juta ibu tahu kan? 10 juta, 100 juta, 1000 juta. 1000 juta itu artinya 1 miliar, Bu. Baru 1 miliar itu 1000 juta, 10.000 juta, 100.000 juta, sejuta juta. Sejuta juta itu 1 triliun, Bu. Kalau yang dicolong 2,3 triliun, seandainya dibelikan cendol, insya Allah Pak Camat, seluruh rakyat kecamatan Air Molek, persilakan kau berenang di tengah-tengah cendol. Pejabat yang baik banyak, saya akui. Pejabat yang punya hati nurani banyak, tapi pejabat yang tidak baik juga banyak. Buktinya 380 lebih kepala daerah di Indonesia ini tersangkut masalah hukum. Padahal kepala daerah itu jumlahnya 500 lebih. 380 kena terjangkit hukum. Subhanallah. Mereka dibayar oleh rakyat tiap bulan makannya, dikasih gaji oleh rakyat. Kalau tidak dari rakyat, dari mana pejabat mau makan? Kita ikhlas rela bayar pajak semuanya. Itu pun kok masih tega. Ini karena Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Nanti kalau teknologi sudah dibuka, dunia menjadi indah, mereka pasti berpacu di dalam kekayaan dan kemewahan. Nilai-nilai agama mulai ditinggal, Bu. Ini terjadi sekarang, Bu. Sampai agama jarang dijadikan ukuran, Bu. Cari mantu kadang-kadang ukurannya juga duit, Bu. Sering saya katakan, kalau yang datang namu pakai sepeda ontel, tahu sepeda ontel? Kemudian sepedanya diparkir di pagar miring karena nggak ada tongkatnya. Ibunya datang sama bapaknya, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak. Jawab, Pak,
sudah ada jodohnya walaupun belum ada, karena pakai sepeda. Kalau tamunya yang datang pakai Innova baru, pakai Avanza baru, ibunya segera datang kepada bapaknya, Pak, barangkali tamu itu Pak. Nanyain anak perawan kita, Pak, terima Pak, kaya Pak, itu mobilnya baru, nanti kita tidak naik angkot, naik mobil mantu, nanti rumah kita dibangun, padahal mobilnya tadi mobil Grab sewaan. Tertipulah. Karena apa? Karena nilai dunia yang didahulukan, bukan agama. Ini terjadi sekarang ini, saudara-saudara. Subhanallah, subhanallah. Sampai memilih pemimpin sekarang ini, agama ditinggal. Dalam Islam itu pilih kalau pemimpin siddiq, pemimpin yang jujur. Kalau orang Riau memilih pemimpin yang jujur, biar tidak bagi-bagi duit, insya Allah rakyat Riau sejahtera. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, pemimpin yang tidak akan berbuat khianat kepada rakyatnya, walaupun tidak bagi-bagi duit, insya Allah rakyat Riau akan sejahtera. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Apalagi pemimpin yang membuat pencitraan, merekayasa pencitraan, akan dikatakan orang baik. Pemimpin-pemimpin yang sengaja merekayasa pencitraan, itulah pemimpin-pemimpin munafik. Pencitraan tidak usah direkayasa, pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung kepada tingkah laku pemimpin itu sendiri. Cari pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Ini kadang-kadang tersingkir nilai-nilai agama. Lalu yang dicari pemimpin yang bagi-bagi duit. Saya kalau pemilihan umum Pak Camat, kadang-kadang di Jawa masuk saya ke kampung, Pak ini pemilihan umum Pak. Oh iya Pak, Bapak yang dipilih siapa? Rata-rata jawabannya hampir menyeluruh, pokoknya Pak yang ngasih duit saya pilih, yang enggak ngasih duit tidak saya pilih. Kira-kira di Air Molek sama enggak kira-kiranya? Sama enggak? Naudzubillah. Ini sistem yang sekarang ini melahirkan dua pemimpin. Satu pemimpin koruptor, satu pemimpin boneka. Ini sering yang terjadi fakta. Tolong ini pemerintah supaya jangan terpukau dengan undang-undang yang dibikin. Lihat kenyataan di bawah kayak apa sistem yang Bapak di pusat bikin itu. Lihat kenyataannya. Kalau seorang pejabat ketika kampanye, duitnya datang dari pribadinya sendiri dengan biaya yang puluhan miliar, tentu kalau sudah jadi pejabat pasti pikirannya ingin balik modal, akhirnya menjadi pemimpin koruptor. Kalau ketika kampanye calon pejabat ini biayanya didukung oleh penyandang dana, maka nanti kalau jadi pejabat pasti menjadi pejabat-pejabat yang tunduk kepada penyandang dana, menjadi pejabat boneka. Ini sekarang yang pasti terjadi akibat sistem ini. Mari kita lihat kenyataan. Kalau saya mau jadi bupati, mau jadi gubernur, didukung oleh bapak-bapak 4 orang ini. Begitu saya jadi gubernur, datang ke Mursyid, tolong Pak Sukron gusur kampung itu. Untuk apa? Gimana? Saya mau bikin perumahan properti. Bapak yang lagi Pak Camat datang sama saya, tolong pakai gusur situ Pak Kiai. Bapak sebagai gubernur yang sudah saya dukung, saya bantu. Untuk apa Pak Camat? Saya bikin pabrik di situ. Kira-kira Sukron Makmun bela rakyat apa bela yang? Tidak akan bela rakyat, bela penyandang dana. Inilah sekarang banyak pejabat-pejabat
maju tak gentar, bela yang bayar. Hancurlah negara ini. Jadi bupati boneka, jadi gubernur boneka. Karena apa? Ketika mau jadi gubernur didadai oleh penyandang dana, akhirnya tunduk pada penyandang dana, rakyat tersingkir. Ini sekarang banyak model kayak begini karena sistemnya sudah keliru, sehingga terjadi money politik yang tidak bisa dihindar kapanpun saja. 2019, 2018 pasti money politik tidak bisa dihindarkan karena sistemnya. Biar polisi jaga, biar tentara jaga, money politik tidak akan bisa untuk dibendung, akan jalan terus dengan segala macam cara, akhirnya melahirkan pemimpin yang semacam itu. Kembali kepada ajaran Islam, pilih pemimpin siddiq, amanat, tabligh, fatona. Ini Allah Rasul dibikin garis. Maka oleh itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jaga anak-anak kita ini dengan ajaran agama yang mantap, yang godaannya yang terjadinya pergeseran nilai agama tergeser, lama-lama tergusur. Ini yang akan terjadi. Belum lagi tantangan-tantangan dari dalam sendiri. Kita dahulu zaman saya, Pak Camat, Pak Dan Ramil, zaman saya dulu masih kecil kita beribadat aman, tidak ada bermacam-macam perbedaan faham, semuanya satu, ahli sunnah wal jamaah. Sekarang datang lagi yang mengganggu kita ini. Kadang-kadang baru belajar maaf di Saudi Arabia 4 tahun, pulang ke air molek, semua kiai salah semua, tinggal dia sendirian yang benar. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Zaman Nabi tidak ada syirik, masuk neraka. Subhanallah, subhanallah. Maka saya ajak kepada saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan Wahabi, golongan Salafi, mari kita jaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Mari saling menghormati pendapat yang ada. Saya hormati pendapat Anda, tolong Anda hormati pendapat saya. Jangan salah menyalahkan di tengah-tengah masyarakat, jangan membingungkan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga ahli sunnah wal jamaah faham tentang bid'ah itu. Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya barang baru. Apakah barang baru yang tidak ada pada zaman Rasul itu pasti jeleknya? Tentu kita yang berakal sehat berkata, bid'ah itu belum tentu jelek dan bid'ah itu belum tentu baik. Lihat dulu barang yang baru yang tidak ada zaman Nabi itu kayak apa gitu loh. Lihat dulu kayak apa barang baru itu. Yang menyatakan bid'ah ada yang bagus, bukan Sukran Ma'mun, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Sayyidina Umar diragukan keilmuannya? Apakah Sayyidina Umar diragukan keimanannya? Tentu tidak. Apakah Sayyidina Umar diragukan ketakwaannya kepada Allah? Tentu tidak. Ketika Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah, di mana sholat tarawih ini zaman Rasulullah tidak ada berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Baru zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu memandang 12.000 sahabat bersembahyang sendiri-sendiri, akhirnya oleh Sayyidina Umar dirapikan untuk berjamaah. Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Ubay bin Ka'ab lah imam pertama dalam sholat tarawih. Setelah selesai sholat tarawih rapi berjamaah, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi, inilah sebagus-bagus bid'ah
Inilah bid'ah yang bagus. Persilakan saudara-saudaraku yang saya hormati dari golongan Wahabi dan Salafi, bacalah oleh Anda kitab Fathul Bari, sarahnya kitab Shahihul Bukhari, baca oleh Anda. Disitulah Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu memperkuat apa yang dikatakan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua macam, barang baru itu ada dua macam. Al bid'atul mahmudah, barang baru yang terpuji, wal bid'atul madmumah, dan bid'ah barang baru yang tercela. Kemudian Imam Syafi'i memerinci al bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji itu bid'ah yang bagaimana? Ma yuwafiqul kitab was sunnah, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Al bid'atul madmumah adalah bid'ah yang tercela. Ma yukhaliful kitab was sunnah, suatu bid'ah perbuatan yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Apakah Imam Syafi'i diragukan keislamannya? Apa Imam Syafi'i diragukan keilmuannya? Tentu tidak. Kita tidak ragu-ragu dengan Imam Syafi'i, bareng di bidang ilmiahnya, di bidang ketakwaannya. Saudara-saudaraku golongan Wahabi dan golongan Salafi yang saya hormati, tolong mari kita jaga persatuan Islam. Anda tidak mau tahlilan keluarganya mati, tidak usah tahlilan. Cuman tolong jangan menyalakan Syukron Makmun yang tahlilan 7 hari. Kalau kau ingin tahu, datang ke rumahnya Syukron Makmun, tanya mengapa saya tahlilan. Bukan Anda saja yang takut masuk neraka, Syukron Makmun pun sama takut masuk neraka. Ini saya mengajak persatuan melalui maulid ini. Jangan membuat kegelisahan di tengah masyarakat, masyarakat yang sudah tentram. Ini bid'ah, ini syirik, masuk neraka. Subhanallah, subhanallah. Mari kita hidup saling harga menghargai. Anda mempunyai pendapat, saya hargai. Tolong hargai pendapat saya. Saya mengadakan peringatan maulid hari ini. Saya takut masuk neraka kalau sekiranya perbuatan ini melanggar Quran dan sunnah Nabi. Mengapa saya mengadakan peringatan maulid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahirannya setiap minggu. Persilakan saudara baca kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau puasa Rasulullah? Setiap hari Senin engkau puasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaumun wulidtu fih, saya puasa hari Senin karena pada hari itulah saya dilahirkan. Rasulullah mengingat hari kelahirannya, umatnya disunnahkan puasa Senin untuk menghormati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saya mengingat kelahiran Rasulullah, kita adakan bersama-sama. Al-Quran memberikan isyarat, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa dzalika khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, wa bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, yang sedemikian dalam mereka bergembira. Kegembiraan kita terhadap karunia Allah, kegembiraan kita terhadap rahmat Allah, itu lebih bagus daripada harta yang kita kumpulkan. Ini Al-Quran. Saya yakin
Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah merupakan karunia Allah terbesar, merupakan rahmat Allah terbesar. Kita diperintahkan untuk bergembira. Kita bergembira hari ini kumpul di pondok pesantren Khairul Ummah. Berkumpulnya umat Islam ini sendiri sudah merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, tidur lagi. Jangan macam-macam, Bu. Saya datang di Jakarta payah-payah, Bu. Naik pesawat 1,5 jam, masuk ke kampung sini naik mobil berapa jam? 4 jam. Suruh pidato saya setengah mati. Ibu nunduk ke bawah tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah mati, Bu. Bu, jangan macam-macam kau. Kalau seandainya yang ngantuk itu Pak Camat dekat saya, pasti saya tojok mukanya. Kurang ajar kau. Saya datang dari jauh-jauh suruh pidato, tidur setengah mati. Bu, inginkah ibu diluaskan rezekinya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan melarat. Batal, Bu, ya. Yang tadi batal, Bu, nggak jadi. Saya ulang sekali lagi. Kalau saya ulang tidak menjawab, ya Allah, yang tidak menjawab biar melarat. Bu, inginkah ibu diluaskan rezekinya? Kelihatan Pak Camat kalau takut miskin. Bapak-bapak, ingin masak, bapak-bapak, inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan cepat mati. Batal Pak yang tadi. Takut ada yang belum paham, saya batalkan. Kalau saya ulang tetap tidak menjawab, cabut aja. Dia nggak mau panjang umur. Inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Kelihatannya, Bu, kalau takut mati. Ya siapa yang tidak takut mati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada, dalam hadis lain, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, Rasulullah perintahkan diantaranya laksanakan silaturahmi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan silaturahmi hari ini, ya Allah, kami kumpul di Pondok Pesantren Khairul Ummah bersilaturahmi satu dengan yang lain dalam rangka membesarkan maulid Nabi-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kita digampangkan rezeki yang halal. Mudah-mudahan dengan silaturahmi hari ini, ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Mu, ya Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Betul? Betul? Silaturahmi perintah Allah. Kita kumpul di Pondok Pesantren Khairul Ummah mengadakan peringatan maulid dengan mengadakan silaturahmi. Tolong saudara-saudaraku yang saya hormati dari golongan Wahabi dan Salafi, Anda hadir ketika peringatan maulid, apa yang dikerjakan oleh ulama, melanggar Quran apa tidak, melanggar sunnah Nabi apa tidak? Tolong hadir, lihat maulid itu kayak apa. Maulid tadi dibuka dengan baca bismillah, itu juga perintah Rasulullah. Wa kullu amrin tibalin lam yubda bil basmalah fa huwa abtar.
Segala urusan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, puntung, tidak sempurna. Kita mulai dengan bismillah. Setelah dimulai dengan bismillah, kita buka dengan baca kitab suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan itu. Baca Al-Quran itu perintah Allah. Setelah kita baca Quran, kita baca sholawat. Kadang-kadang agak panjang, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baca sholat itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah baca sholawat. Tadi langsung kita menyambut kelahiran Rasulullah dengan berdiri mengucapkan lagu-lagu, pantun-pantun yang sesuai dengan kalimat Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dikatakan Nabi akan lahir, kami berdiri menyambut, wahai Nabi selamat datang atas kelahiranmu. Ya Rasul salam alaika, wahai utusan Allah selamat datang atas kelahiranmu. Ya Habib salam alaika, wahai kekasih Allah selamat datang atas kelahiranmu. Salawatullah alaika, kesejahteraan atas engkau wahai kekasih Allah. Ini melampiaskan rasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilantunkan pantun-pantun yang indah, tapi bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajhasur. Telah terbit bulan purnama, maka hilang segala macam purnama kala sinar dengan purnamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithla husnik ma ra'aina qattu. Orang seganteng engkau belum pernah kami lihat selamanya. Rasul diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk, khalqan wa khuluqan. Rasul baik lahir batinnya, bentuk tubuhnya paling indah, mukanya paling indah, ciptaan Allah sengaja. Akhlaknya juga paling bagus. Mithla husnik ma ra'aina qattu. Selamanya kau belum pernah melihat orang secakap engkau Rasulullah. Ya wajhas surur, wahai muka yang berseri-seri. Mukanya Rasulullah menyenangkan orang. Setiap orang melihat muka beliau merasa senang. Muka Rasulullah menyenangkan orang. Apakah muka ibu menakutkan orang? Bu, mukanya menakutkan apa menyenangkan? Muka bapak menakutkan apa menyenangkan? Kalau menakutkan orang gak usah jadi orang. Orang menakutkan orang gak usah jadi orang, jadi setan kuburan. Lah ini sudah pujian dikumandangkan karena rasa cinta pada Rasulullah. Ini semuanya habis baca sholawat mau'idatul hasanah, baik sambutan dari Bapak Camat kita yang saya hormati maupun dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Ananda Kiai Haji Mursyid, kemudian disusul dengan saya Al-Mau'idatul Hasanah. Al-Mau'idatul Hasanah ini perintah Allah. Setelah Mau'idatul Hasanah ditutup dengan doa. Doa itu perintah Allah. Wahai saudara-saudara saya yang saya hormati, dari golongan Wahabi dan Salafi yang tidak mau peringatan Maulid, semua peringatan Maulid yang dikerjakan oleh ulama tidak ada yang tidak perintah Allah. Semuanya yang kita kerjakan dalam Maulid seluruhnya perintah Allah. Marilah kita bicara yang benar. Di mana-mana di Jakarta saya sampaikan ini supaya saudara-saudara saya yang saya hormati datanglah ke rumah saya, mari berdialog dengan saya. Mengapa syukuran makmun maulidan? Mengapa syukuran makmun tahlilan 7 hari ada orang mati? Mengapa syukuran makmun baca talqin di atas kuburan? Tolong tanya kepada saya.
Jangan hanya hafal 1000 hadis sudah merasa orang paling alim di dunia. Baru hafal 100 hadis merasa paling alim di dunia. Hadis Bukhari saja sudah 7000 hadis. Belum hadis Muslim, belum hadis Tirmidzi, belum hadis Abu Daud, belum hadis Ibnu Majah, belum hadis Imam Nasa'i. Masya Allah, masih tidak kurang dari 30.000 hadis. Yang Anda baca berapa hadis? Kalau cuma hafal 1000 hadis belum ada artinya. Jangan lalu merasa kau paling alim. Mari kita bicara agama secara terbuka. Jaga kesatuan dan persatuan umat ini supaya tidak terjadi seperti di Timur Tengah. Betul apa tidak? Kita hidup rukun, hidup damai, saling hormat menghormati. Yang tidak tahlilan menghormati yang tahlilan. Yang tidak tahlilan hormati juga yang tidak tahlilan. Mari kita hidup rukun dan damai di negara ini. Jangan melalui radio saling hantam menghantam, saling bid'ah membid'ah, syirik mensyirikkan. Subhanallah, subhanallah. Habis baca doa ditutup. Biasanya kalau di Jakarta, biasanya di sini saya nggak tahu. Ya, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Kalau di Jakarta tanya sama Kiai Mursyid, habis doa siap-siap itu untuk makan. Keluar nasi kebuli, paha kambing gede-gede, paha ayam gede-gede. Kita sedekah menggembirakan orang sekitar. Masya Allah, berapa pahalanya itu? Ketika potong kambing, hai kambing, saya potong lehermu demi kecintaan saya kepada Nabi saya. Hai ayam, saya potong lehermu ayam karena saya cinta kepada Nabi saya. Ayam. Saya datang ke pasar cari pisang, pisang yang gede-gede untuk Nabi. Jangan pisang-pisang yang bontet-bontet yang beli. Beli pisang yang bagus karena cinta Rasulullah. Ini semuanya niat sedekah, perbuatan baik. Masya Allah, Masya Allah. Semua yang dikerjakan ulama dalam peringatan seluruhnya perintah Allah. Tidak ada yang tidak perintah Allah. Sudah saya buktikan semua ini. Ini saya ngotot untuk menyelamatkan anak cucu saya, supaya nanti seperti saya, Islam ahli sunnah wal jamaah ala madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka saya ngotot dalam hal ini. Nah, di sini seluruhnya mari kita sadari bahwa perintah Allah itu bermacam-macam, tidak satu macam. Ada perintah Allah yang terikat dengan tempat dan waktu. Namanya ibadah haji, waktunya sampai tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, kecuali tawaf ifadah tidak ada batasnya. Tempatnya di tanah suci. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan tempatnya saja, waktunya bebas kapan saja. Ibadah umroh, tapi tempatnya tetap di tanah suci. Mudah-mudahan anak-anakku yang sedang mencatat bisa mencatat sempurna pidato kayak saya. Pergilah umroh engkau. Bisa nggak kira-kira ya? Catat poin-poinnya itu. Nanti berdiri di sini. Kalau tempatnya boleh di sini juga. Lalu gayanya kayak saya. Ada ibadat yang Allah cuma tentukan waktunya, tempatnya bebas. Sholat 5 waktu Allah cuma tentukan, sholat duhur pada waktu duhur, sholat asar pada waktu asar, sholat maghrib pada waktu maghrib, sholat isya pada waktu isya, sholat subuh pada waktu subuh tepat. Dan Allah tidak menentukan tempatnya. Mau sholat di tepi sungai persilakan, mau sholat di tengah sawah yang punya saung persilakan, mau sholat di jalan tol persilakan, asal di pinggir. Ya, kalau di tengah kan ditabrak orang. Mau sholat di gunung persilakan, mau sholat di rumah persilakan, cuman afdolnya di masjid.
ada perintah Allah. Ini barangkali saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang saya hormati berfaham Wahabi dan Salafi ini. Mungkin di sini Anda sedikit kurang memahami tentang perintah Allah yang tidak pakai waktu dan tidak pakai tempat. Ini banyak sekali perintah baca Quran. Kapan baca Quran? Kapan saja. Di mana baca Quran? Di mana saja. Nanti anak-anak yang dapat hadiah umroh ingat kepada saya. Ketika mau terbang bawa Quran, engkau duduk di pesawat 9 jam sampai 10 jam. Daripada kau ngelamun di pesawat, bacalah Al-Quran. Baca Quran di pesawat boleh, dimanapun saja boleh, di bis boleh, di kereta api boleh, di kapal boleh, di mana saja persilakan baca Quran. Kapan saja persilakan baca Quran. Quran mana yang mau dibaca bebas. Mau baca surat Kahfi kata Allah persilakan. Surat Waqiah kata Imam Subuh. Imam Subuhnya tadi baca surat Waqiah, cuman rakaat kedua tidak dilanjutkan. Saya mengharap tadi rakaat keduanya itu dilanjutkan. Bagi dua. Supaya rakaat kedua ya memang nanti terlalu panjang. Mau baca surat Waqiah persilakan. Mau baca surat Yasin persilakan, bebas. Di mana baca Quran, kapan baca Quran, bebas. Allah perintahkan baca solawat, kapan baca solawat, kapan saja. Di mana baca solawat, di mana saja. Persilakan baca solawat. Dikir, kapan mau dikir, kapan saja. Di mana dikir, di mana saja. Kalau Allah tidak menentukan tempat dan tidak menentukan waktu, berarti Allah menyerahkan kepada kita untuk berbuat kapan saja dan di mana saja. Kemudian muslimat-muslimat NU kumpul malam Jumat ibu-ibu, lalu mengadakan yasinan bersama, kadang-kadang giliran dari rumah ke rumah, kadang-kadang bertempat di musola, kadang-kadang bertempat di masjid. Ibu-ibu muslimat kumpul malam Jumat baca yasinan istiqomah setiap malam Jumat, tidak pernah absen. Yang pasti yasinan bersama setiap malam Jumat zaman Rasulullah tidak ada. Tidak ada. Kumpulan yasinan zaman Rasulullah tidak ada. Lalu sekarang muslimat mengadakan kumpulan yasinan, baca yasin istiqomah setiap malam Jumat. Apakah orang yang baca yasin setiap malam Jumat karena tidak ada pada zaman Rasulullah masuk neraka? Mari kita berpikir yang sehat. Pegawai negeri misalnya Pak Camat merasa malam Minggu kosong atau malam Seninnya kosong, lalu Pak Camat mengumpulkan PNS pegawai negerinya, ayo kita silaturahmi malam Minggu. Setelah silaturahmi kumpul, silaturahmi melaksanakan perintah Rasul 100 kali, baca subhanallah 100 kali, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Yang pasti zaman Rasulullah tidak ada zikir bersama setiap malam Minggu, tidak ada. Apakah orang yang zikir setiap malam Minggu karena tidak ada pada zaman Nabi masuk neraka? Tolong jawab. Bukan marah, ngasih tahu. Nah, ini saudara-saudara, supaya kita jadi pelajaran. Sudah saya niat dari Jakarta untuk memberikan ilmu pada saudara-saudara ini, termasuk dalam hal ini. Jadi banyak perintah Allah. Ada orang air mulai kaya, karena kaya di air mulai, punya duit triliunan, kemudian membeli tanah di Kerinci sekian ratus ribu hektar. Setelah beli tanah sekian ratus ribu hektar, Masjidil Haram dipindah ke Kerinci, bikin persis Masjidil Haram 100%, marmernya sama, catnya sama, dibikin di tengah-tengah Ka'bah, persis Ka'bah yang ada, dicari batu hitam, diukur sama, tidak ada bedanya dengan Masjidil Haram 100%. Lalu dibikin Arafah, gunung Jabal Rahmah, dengan batu yang gede-gede ditumpuk di atasnya, dibikin pal putih,
sama dengan Arafah persis, sama dengan Musdalifah persis, sama dengan Mina persis. Apakah orang air molek boleh haji ke Kerinci? Mari kita pelajari. Lah ini kalau haji ke Kerinci bid'ah, bertentangan dengan perintah Allah. Ini saya jelaskan yang gamblang kepada anak-anakku seluruhnya, asal tidak terpengaruh. Banyak di Jawa masjid-masjid yang dulunya hidup Pak Camat, habis maghrib zikir subhanallah subhanallah, datang saudara kita dikatakan ini zaman Nabi tidak ada bid'ah, akhirnya masjid-masjid banyak sepi. Habis sholat kita yang biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, sekarang berubah assalamualaikum assalamualaikum Allahumma, lantas jalan. Ini saudara-saudara, maka mari kita kembangkan Islam ini. Peringatan waktu sangat penting untuk menjelaskan. Saya mau menjelaskan Maulid itu apa, agama Islam itu apa, dan siapa yang membangun Islam ini. Kadang-kadang orang Islam pun tidak paham Islam itu apa, siapa yang membangun Islam. Banyak saya tanya, siapa yang membangun Islam? Nabi Muhammad, titik. Itu jawaban tidak benar. Saya luruskan, yang membangun Islam ini 25 Rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad yang membangun Islam. Mulai Nabi Adam 25 Rasul membangun Islam. Nabi Muhammad datang hanya menyelesaikan pembangunan. Istilahnya orang membangun, Rasul itu finishing, menyempurnakan bangunan yang sudah dibangun oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad, oleh para nabi sebelumnya. 25 Rasul membangun, Nabi Muhammad datang terakhir menyelesaikan bangunan ini. Apa yang kurang? Hal ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah, sebuah gedung yang kokoh untuk tempat berlindungnya manusia. Sayalah datang terakhir meletakkan batu yang terakhir, pertanda pembangunan agama Allah selesai. Agama Allah dibangun dengan fondasi tauhid. Nabi Adam alaihi salam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam. Datang Nabi Nuh, apa seruan Nabi Nuh? Sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam. Datang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim seruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Nabi Musa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta yang Maha Esa, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam, agama yang benar. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara saya di gereja disebut Yesus Kristus. Nabi Isa, Yesus Kristus, seruannya dalam Al-Quran sama seperti seruan Nabi Musa, seperti seruan Nabi Ibrahim, seperti seruan Nabi Nuh, seperti seruan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Yesus Kristus, mengajak umatnya agar beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah.
Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama dengan seruannya Yesus Kristus, sama dengan seruannya Nabi Musa, sama dengan seruan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya agar beriman kepada Allah, sujud kepada Allah pencipta alam semesta yang Maha Esa, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama tauhid. Bagaimana? Mantap? Mantap. Ini saya tanamkan akidah yang benar. Apa bedanya Pak Kiai? Enggak ada bedanya. Bedanya tidak ada. Hanya syariat Allah itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan manusianya. Syariat Allah tidak diturunkan sekaligus. Kata orang Jawa, tumplek-blek. Ada orang Jawa enggak? Hah? Ada ya? Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh Pak Camat, kata yang terakhir itu diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin jalan macet Pak Kiai, nggak apa-apa, masih jalan itu. Tapi orang Jawa bilang Pak Kiai kemarin jalan macet. Kalau orang Jawa bilang macet, matiin mesin. Gak ada gunanya itu, sudah macet. Syariat Allah dengan datangnya Muhammad tumplek blek, gak ada sisanya lagi di lauh mahfuz. Jadi oleh Allah disesuaikan dengan kebutuhannya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Tanah belum dikapling-kapling. Sama Nabi Adam air molek kagak ada, tembilahan kagak ada, Jakarta kagak ada, Indonesia kagak ada, Malaysia kagak ada, Belanda kagak ada, Saudi Arabia tidak ada. Yang ada dunia. Milik siapa? Milik Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong turen? Kagak ada. Zaman Nabi Adam syariat sederhana. Undang-undang perkawinan tidak seperti sempurna seperti sekarang ini. Zaman Nabi Adam kakak kandung kawin dengan adik kandung, adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam boleh. Kalau di air mulek ada orang ingin kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu anak salah lahir. Mesti lahirnya zaman Nabi Adam dulu baru boleh itu. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Kitab Taurat adalah kitab suci yang isinya wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Musa dan bukan perkataan Nabi Musa. Itu yang kita yakini. Datang Nabi Isa disempurnakan lagi dengan kitab Injilnya. Kitab Injil yang kita yakini ialah wahyu Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya dan bukan perkataan Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi dan para rasul. Oleh sebab itu syariat Allah tumplek blek. Quran 30 juz sudah diturunkan seluruhnya. Tidak ada sisanya lagi syariat Allah di lauh mahfuz. Karena syariat Allah sudah tumplek blek. Berarti pembangunan Islam sudah selesai. Allah resmikan dan Allah deklarasikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah, ketika Nabi haji yang terakhir, menurut ulama tafsir turunlah ayat ini. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz
yang isinya semua syariat Allah sudah diturunkan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, berarti nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz turun, yang akan menjelaskan Quran Nabi Muhammad sudah turun. Kemudian Allah nyatakan, apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina, bukan kata Sukron Makmun, tapi kata Allah, saya ridho, saya rela sekarang agama Islam sebagai agamamu. Al-Quran sudah tumplek seluruhnya. Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurna, mengatur segala-galanya. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Al-Quran. Berumah tangga diatur oleh Al-Quran, bermasyarakat diatur oleh Al-Quran, berekonomi diatur oleh Al-Quran. Di tengah-tengah perekonomian modern, justru Islam tampil dengan bank syariahnya. Berarti Islam tidak hanya mengatur soal ibadat saja, ekonomi diatur oleh Islam. Persilahkan sudah lihat, Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, sampai banknya Cina BCA pun BCA Syariah. Ini menunjukkan kalau Islam mengatur ekonomi. Segala rezeki yang lewat di tenggorokan kita, halal apa haram, suci apa najis, itu dipersoalkan dalam Islam. Berarti kita mengatur ekonomi yang baik. Bernegara, berpolitik diatur oleh Islam. Intinya peraturan Islam terletak pada sabda Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, menjadi petani-petani yang berakhlak, menjadi pedagang-pedagang yang berakhlak, menjadi ilmuwan-ilmuwan yang berakhlak, menjadi politisi-politisi yang berakhlak. Ini Islam mengatur akhlak supaya politisi-politisi bermoral. Jangan seperti sekarang, diantaranya ada yang tak bermoral, menjadi penegak hukum, kadang-kadang jadi agen narkoba. Inilah Islam, intinya adalah akhlak. Jadilah seorang politisi yang bermoral. Jangan jatuh menjatuhkan, jangan fitnah memfitnah. Itu bukan politik Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran politik jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah. Tidak ada. Mari kita berpolitik dengan akhlakul karimah. Kita sampaikan program kita secara jujur, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Inilah dalam Islam. Islam mengatur politik. Pilar politik dalam Islam ada 4. Pertama, suatu negara itu menurut Islam ditegakkanlah dengan musyawarah. Wasawirhum fil amri, wahai Muhammad, engkau walaupun nabi, kau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatmu. Sebagai pemimpin, Nabi selalu bermusyawarah. Ketika mau perang Uhud, Nabi panggil sahabat-sahabatnya, apakah kita mau membentuk perang kota atau perang di luar kota? Musyawarah memutuskan di luar kota, Rasulullah mengikuti. Jadi musyawarah itu menjadi dasar utama. Oleh sebab itu, pejabat-pejabat kalau belum bermusyawarah, jangan persoalan dilempar kepada masyarakat. Masyarakat jadi bingung. Menteri A ngomong ngalor, Menteri B ngomong ngalor. Jangan ngomong sendiri. Ngomong dulu di sidang kabinet, sudah kompak semua lempar kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak jadi bingung. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lah iya, sudah. Nah, Islam intinya musyawarah. Setelah dasar dalam politik Islam musyawarah, dasar yang kedua politik Islam ini faktor manusianya, bukan hukum, manusianya dulu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Kalau tidak hancur negara. Rasulullah bersabda,
idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila kepercayaan sudah hilang di tengah-tengah suatu bangsa, tunggulah hancurnya bangsa itu. Kemudian Rasul ditanya, wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab, idza husidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Apabila urusan perkara jabatan ini diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya bangsa itu. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri dan DPR. Berikan kepada mereka yang ahlinya, yang amanah. Islam, Quran, bukan Subran Makmun. Apakah ini tidak baik? Saya tawarkan kepada politisi-politisi di Indonesia ini. Ini Quran. Yang penting faktor manusianya. Walaupun hukumnya bagus, kalau manusia tidak bagus, apa yang terjadi di negara ini? Ada KPK, ada undang-undang ini, tapi korupsi semakin marak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mengapa tidak kapok? Undang-undangnya sudah jelas, hukumannya jelas, atau hukumannya kurang berat. Saya setuju kayak Mursyid, orang korupsi itu jangan dipenjara di Pulau Jawa lah, penjara langsung Nusa Kambangan gitu loh, di luar Jawa gitu, supaya nggak dijenguk-jenguk keluarganya biar kapok gitu loh. Lalu dendanya itu mengembalikan semua yang dikorupsi, kalau perlu dilipat duakan gitu. Kalau korupsi 1 miliar kembali 2 miliar, korupsi 1 triliun kembali 2 triliun. Letakkan Nusa Kambangan, baru kapok. Ya supaya mereka itu berhenti. Nah ini maka di dalam Islam itu pertama kali dasar bernegara itu musyawarah. Yang kedua faktor manusianya yang menjadi pejabat harus orang-orang yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Baru yang ketiga itu Islam menentukan hukum. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Bagaimana hukum yang adil? Tidak pakai tebang pilih. Semua manusia di depan hukum sama. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor Amerika, bukan profesor-profesor Eropa, bukan profesor-profesor Australia, bukan profesor-profesor Jepang atau Cina. Yang meletakkan manusia depan hukum sama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya kitab Riyadhus Shalihin, persilakan ustaz-ustaz cari nanti. Seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah mencuri. Golongan Al-Mahzumiyah itu golongan bangsawan. Golongan bangsawan itu artinya golongan bangsa yang ada di awan, gak turun-turun. Orang atas. Karena yang nyolong orang atas, tokoh-tokoh Quraisy gelisah mencari hukum selain potong tangan. Diutuslah Usamah bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usamah bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang yang nyolong anaknya orang gede, bangsawan Rasulullah, banyak berjasa kepada umat. Apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar perkataan Usamah, Rasulullah mukanya merah, kemudian dia berdiri. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh kepolisian, didengar oleh jaksa agung, didengar oleh kehakiman, didengar oleh pemerintah seluruhnya. Apa kata Rasulullah kepada Usamah? Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah bersabda, idza saraka fihim as-sarifu tarakohu. Kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut, bahkan melindunginya. Ini hancurnya negara. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau yang nyolong orang kecil, nyolong ayam, rakyat kecil, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Inilah hancurnya suatu bangsa. Kalau sudah hukum tebang pilih, apalagi hukum direkayasa. Kadang-kadang hukum bukan menang, bukan kalah, bukan benar, bukan salah, tapi yang ada dibenangkan dan dikalahkan.
yang mampu memenangkan dan mampu mengalahkan duet. Hancurlah negara ini. Mari kembali kepada ajaran Allah. Dalam hukum jangan tebang pilih, semua depan hukum sama. Kemudian Rasulullah bersumpah, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadah. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya, kata Rasulullah, nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah dalam menentukan hukum. Pilar yang keempat menurut Islam dalam berpolitik, semua pejabat-pejabat pemerintah, mulai dari RT sampai presidennya, seluruhnya amar ma'ruf nahi mungkar baru beres. Betul kan Pak Jabat? RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar. Beres enggak? Beres enggak? Islam bicara politik. Hanya kadang-kadang orang Islam dikibuli, dikadali. Kiai tidak usah berpolitik, duduk saja di pesantren. Ini duit untuk bangun pesantren sekian ratus juta. Kiai nggak usah berpolitik, saya saja yang berpolitik. Akhirnya kiai tidak mau berpolitik, mereka lah yang berpolitik. Saya ingat ketika Nahdlatul Ulama dulu partai politik. Dulu Nahdlatul Ulama partai politik. Ketika NU partai politik, subhanallah, saya bangga jadi NU. Mengapa bangga? Perdana Menteri Kiai Haji Dr. Idham Khalid, Ketua Umum PBNU, subhanallah. Ketua MPR Subhan ZI, Ketua NU. Anggota Ketua DPR Kiai Haji Ahmad Sayhu, Ketua NU. Menteri Agama Saifuddin Zuhri, Ketua NU. Menteri Keuangan dari Mulyono, dari orang Purworejo, pernah jadi Menteri Keuangan, pernah menjadi Menteri Sosial. Karena apa? Waktu itu NU berpolitik, sehingga NU ikut mengatur jalannya pemerintahan bersama-sama dengan elemen-elemen yang lain, bersama-sama dengan umat beragama yang lain. Tapi kita jadi pemain. Sekarang kiai jangan jadi pemain, jadi penonton. Mereka yang mau main. Mari kita sadari kiai, kalau seandainya Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, saya yakin bupatinya orang NU, anggota DPR-nya orang NU. Mari kita atur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi dijiwai oleh jiwa moral, jiwa akhlak agama. Alangkah indahnya negara ini. Kita sudah komitmen, umatnya tidak usah dicurigai tentang Pancasilanya, Undang-Undang Dasar 45. Malah Menteri Agama Bapak Alamsyah pernah berkata bahwa Pancasila adalah sumbangan umat Islam terbesar untuk bangsa. Ini dikatakan oleh Pak Alamsyah ketika Menteri Agama. Pancasila itu adalah hadiah umat Islam yang terbesar untuk bangsa. Jangan dikhawatirkan umat Islam tidak cinta sama Pancasila. Jangan dikhawatirkan bahwa Islam itu sangat cinta NKRI. Justru yang mentahkan NKRI itu adalah Islam, umat Islam ketika itu. Jam 10 pagi Bung Karno membacakan proklamasi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan diserahkan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Sorenya seorang kolonel Jepang datang kepada Bung Hatta, tolong 7 kata yang telah disepakati oleh semua agama waktu itu dicabut. Kalau tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut merdeka. Itu datang sama Bung Hatta, karena keputusan yang terakhir yang disetujui oleh semua umat beragama,
Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak kepada umat lain, nggak ada kaitan dengan umat lain. Tapi waktu itu tidak disetujui, 7 kalimat minta dihapus. Kalau tidak kita akan pecah. Demi NKRI, tokoh-tokoh Islam mencabut 7 kata itu, kemudian diganti negara Muslim berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicabut. Kami pun rela demi NKRI. Insya Allah umat Islam tidak perlu diragukan tentang NKRI-nya. Umat Islam tidak perlu diragukan tentang Pancasilanya. Kami pasti setia. Cuman kami ingin supaya kita jadi bangsa yang bermoral. Wah, nanti yang mencatat lupa itu. Terlalu panjang ini. Ya, kalau saya suruh pidato masih banyak Pak, hal-hal yang berkenaan dengan Islam ini. Nah, sebagai penutupnya saja, datang lagi sekarang yang namanya liberalisme dan HAM Pak. Maaf, saya bertentangan dan melawan arus. Liberalisme dan HAM bukan ajaran Quran. Liberalisme dan HAM bukan ajaran sunnah Nabi. Itu ajaran datang dari Amerika, itu datang dari Eropa, supaya manusia bebas. Kebebasan adalah asasi manusia. Saya kira bertentangan dengan hukum yang apapun saja. Kami selaku warga negara taat sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul apa tidak? Allah menciptakan Sukron Makmun. Sukron Makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semaunya sendiri. Sukron Makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semau gue. Sukron Makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk sakarepe dewe. Tapi Sukron Makmun diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah dengan janji Allah nanti kehidupan yang abadi di akhirat. Betul? Datanglah sekarang liberalisme dan HAM ditanamkan sama anak SMP, SMA. Kebebasan asasi manusia, kebebasan asasi manusia. Di balik kata-kata yang indah apa itu sebenarnya? Seorang yang berfaham liberalisme dan HAM di Amerika Serikat yang bernama Profesor Dr. Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan liberalisme dan HAM tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Tolong pemerintah baca ini buku. Jangan seenaknya kita baca liberalisme, akhirnya murid kurang ajar sama guru, anak kurang ajar sama orang tua. Ini akibat liberalisme dan HAM yang ditanamkan sama anak-anak muda. Anak muda sulit diatur, sebentar-sebentar HAM. Betul apa tidak? Anaknya jam 11 keluar sepeda motor, dicegat oleh ayahnya, jangan keluar nak, sudah jam 11 malam, besok kamu sekolah. Saya ingin menikmati bulan purnama Pak di tepi laut. Iya, tapi besok kamu sekolah. Masukkan motornya. Berkata si anak, Pak, Bapak jangan memaksakan kehendaknya Pak. Kebebasan adalah asasi manusia. Jangan memaksakan kehendaknya Bapak. Kalau Bapak memaksakan kehendaknya, saya laporkan besok ke Komnas HAM. Hancurlah rumah tangga, anak nggak bisa diatur, murid nggak bisa diatur, sampai terjadi guru cuma mencubit muridnya, diperkarakan ke polisi. Tolong Bapak polisi, biar apapun yang diajukan mereka tidak semua ditampung. Masuk akal apa tidak? Tidak masuk akal, tidak usah diterima oleh polisi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masa guru cuma mencubit murid, dicubit karena muridnya sedang diajar main HP? Kan wajar itu. Diperkarakan ke polisi. Subhanallah. HAM. Tolong pemerintah selamatkan anak bangsa ini. Liberalisme dan HAM di Indonesia dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama. Liberalisme dan HAM yang tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, itu berarti terjadinya pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau dijadikan kerbau. Laki-laki perempuan bebas, bergaul bebas, berzina bebas.
Karena tujuan mereka, liberalisme dengan HAM itu tujuan mereka untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Subhanallah, subhanallah. Kita dikasih kebebasan cuman pakai batas. Syukran makmun, kau bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan sunnah nabimu. Bangsa Indonesia bebas kau berbuat apapun saja selama tidak melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Semuanya mesti ada bingkainya, tidak ada kebebasan mutlak. Nah, ini saudara-saudara, pada pejabat-pejabat pemerintah saya mohon maaf. Mungkin ya saya agak keras karena saya ingin menyelamatkan anak bangsa. Sedih saya melihat sekarang ini kumpul kebo di mana-mana terjadi, di kos-kosan terjadi, di kontrak-kontrakan terjadi. Yang punya rumah merasa dua laki perempuan sudah kawin, padahal belum punya surat kawin, diterima kontraklah di sebuah rumah. Kumpul kebo ini di Jawa, entah di Sumatera saya nggak tahu. Sudah banyak yang terjadi, Pak. Apa mau dibiarkan bangsa ini bebas sebebas-bebasnya? Nah, inilah saudara-saudara, ya saya kira cukup sekian saja Kiai Mursyid. Takut nanti yang mencatat banyak yang lupa atau nggak jadi umroh. Tapi tolonglah saya belain dia, Ustaz. Ya walaupun tidak persis lah, yang terbaik saja umrohkan aja. Jangan digagalkan umrohnya. Kalau mencari yang persis kayak saya, ya saya yang diumrohkan itu aja. Nah, saya minta tolonglah, kalau memang itu sudah ada jatah, nggak usah digagalkan lah. Cari yang nomor 1 aja lah, yang terbaik. Tidak usah yang seperti Pak Sukron persis ya. Dan mereka sulit. Apa memang maksudnya untuk tidak mengumrohkan barangkali? Dicari yang persis kayak saya. Ya saya. Ya jangan khawatir, sudah saya usul ini. Saya bela kamu. Catat. Insya Allah yang umroh bisa dipastikan insya Allah yang nomor 1. Biar tidak seperti saya asal nomor 1. Insya Allah diumrohkan. Ya maaf ya. Ya tapi maksud beliau itu betul, supaya berusaha seperti saya gitu loh. Tapi nanti umpama ya 80% kayak saya, 75% kayak saya, yang lainnya 60%, yang 75% umrohkan. Kalau ini 60% kayak Pak Sukron, lainnya di bawah, ya 60 lah diumrohkan, jangan ada yang gagal gitu ya. Itu harapan saya bela kau. Terima kasih sama saya. Nanti kalau kau umroh jangan lupa pulangnya bawa kurma untuk saya gitu lah. Sekian saja, terima kasih pada seluruh pejabat pemerintah yang menunjukkan kekompakannya bersama kita, baik dari kepolisian terima kasih, dari militer terima kasih, dari sipilnya terima kasih. Dalam hal kekompakan semacam ini, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini supaya kita hidup damai, baik antar umat beragama, baik antar umat seagama. Mari kita hidup rukun dan damai. Jangan saling kafir mengkafirkan, jangan saling sesat menyesatkan. Ini harapan saya. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.